Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjadi host dalam pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Sebelum mengetahui tentang manisan buah lebih lanjut, langkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu manisan buah. Nah, manisan buah adalah buah-buahan yang direndam dalam larutan gula selama beberapa waktu. Manisan biasanya digunakan sebagai hidangan pelengkap untuk merangsang nafsu makan. Teknologi membuat manisan merupakan salah satu cara pengawetan makanan yang sudah diterapkan sejak dahulu kala. Perendaman manisan akan membuat kadar gula dalam buah meningkat dan kadar airnya berkurang. Keadaan ini akan menghambat pertumbuhan mikrob perusak sehingga buah akan lebih tahan lama. Pada awalnya, manisan buah dibuat dengan merendam pada larutan gula hanya untuk mengawetkan. Ada beberapa buah yang hanya dipanen pada musim-musim tertentu. Saat musim itu, buah akan melimpah dan kelebihannya akan segar membusuk apabila tidak dikonsumsi dengan cepat. Untuk itu, manusia mulai berpikir untuk mengawetkan buah dengan cara membuat manisan. Manisan juga dibuat dengan alasan memperbaiki citra rasa buah yang tadinya masam menjadi manis. Setelah berkembang menjadi komoditas, manisan buah banyak diolah dengan tambahan bahan seperti pemutih, pengering, pengenyal, dan pemanis buatan yang tentu tidak bagus untuk kesehatan. Oleh karena itu, kami ingin memperkenalkan dan mempromosikan manisan buah Julek yang berada di Jalan Transmigrasi KM03 di sebelah Gang Veteran. Di sana menjual berbagai macam manisan buah, dari manisan kedondong, palem, nanas, bengkoang, pepaya, jambu, dan lain sebagainya. Buahnya juga segar karena dipetik langsung dari pohonnya. Harganya juga terjangkau, mulai dari Rp1.000. Tidak hanya itu, di sana pengolahannya juga bersih. Itu tadi penjelasan dari kami, kelompok 6, tentang manisan buah. Jika kalian berminat untuk mencoba manisan buah Julek yang berada di Jalan Transmigrasi KM03 di samping Gang Veteran, bisa hubungi kami. Sekian video penjelasan kami tentang manisan buah dan video promosi. Jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga kalian berminat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manisan basah adalah manisan yang diperoleh setelah penirisan buah dari larutan gula. Manisan basah mempunyai kandungan air yang lebih banyak dan penampakan yang lebih menarik karena serupa dengan buah aslinya. Manisan basah biasanya dibuat dari buah yang keras. Contoh buah untuk manisan basah adalah kolang-kaling, mangga, kedondong, salak, pepaya, bengkuang, cermai, belimbing, jambu biji, dan nangka. Kering sunting. Manisan kering adalah manisan yang diperoleh setelah buah ditiriskan, kemudian dijemur sampai kering. Manisan kering memiliki daya simpan yang lebih lama, kadar air yang lebih rendah, kadar gula yang lebih tinggi. Manisan kering biasanya dibuat dari buah yang teksturnya lunak. Contoh buah untuk manisan kering adalah buah kundur, kedondong, asam jawa, bengkuang, pala, jambu mete, terung, semangka. Acar sunting. Acar adalah manisan yang cita rasa cukanya sangat terasa. Contoh acar dari buah adalah mentimun, wortel, dan kedondong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Padil Irwansyah. Membuat manisan yang berkualitas perlu memperhatikan beberapa hal seperti bahan yang digunakan, bumbu, peralatan, dan wadah yang digunakan. Selain itu, perlu diperhatikan juga metode yang dilakukan seperti penirisan, penjemuran, dan penyimpanan. Dengan pembuatan yang benar, manisan yang diperoleh akan renyah, tidak getir atau sepat, dan memberi sensasi nikmat bagi yang makan. Bahan dan bumbu yang digunakan dipilih baik kualitasnya agar manisan tidak keriput. Buah yang digunakan tidak terlalu muda ataupun terlalu tua, tidak mengandung banyak serat, serta tidak berulat dan tidak ada cacat. Buah yang digunakan dicuci terlebih dahulu dari kotoran yang ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Bayuwardana, saya dari kelompok 6 10 ATKPA. Garam yang digunakan adalah garam meja, garam bata, atau garam berodium, serta tidak mengandung bensin karena akan menghambat proses pengawetan. Gula yang digunakan sebaiknya berwarna putih agar hasil manisan tidak berubah warna menjadi lebih gelap. Bila digunakan cuka, gunakan yang kadar keasamannya 5% saja agar tidak terlalu asam. Air kapur sirih digunakan untuk memberi tekstur renyah pada manisan. Sebelum direndam pada air gula, buah direndam dalam air kapur sirih terlebih dahulu, setelah dibilas hingga bersih agar sisa kapur sirih tidak menempel. Bumbu tambahan yang digunakan seperti cabai merah, cengkih atau kayu manis sebaiknya masih baru agar tidak mengganggu cita rasa manisan. Dalam pembuatan, bumbu dibungkus dengan sepotong kain agar tidak mengotori air rendaman dan tidak mengganggu warna hasil akhir manisan. Bahan pengawet tidak perlu digunakan apabila manisan disimpan dalam tempat yang bersih dan sesuai. Perkenalkan, nama saya Titin Supriyatin dari kelompok 6. Peralatan dan wadah yang digunakan untuk membuat manisan adalah panci dan sendok yang terbuat dari bahan baja anti karat dan kayu. Bahan yang terbuat dari besi dan logam dapat meracuni dan dapat mengubah warna manisan karena bereaksi pada cuka yang ditambahkan atau zat asam yang terdapat dalam buah. Wadah yang digunakan tertutup, telah dibersihkan dari lemak, dan telah disterilkan. Pastikan wadah tidak retak dan dapat ditutup dengan rapat. Metode sunting. Sebelum direndam, manisan dipilih dahulu yang berkualitas dan dicuci. Pada beberapa buah dilakukan pengupasan dan pemotongan terlebih dahulu. Pada buah yang memiliki daging tebal, juga dapat dilakukan pelubangan untuk membantu meresapkan larutan gula. Pada cara modern, penggulaan dilakukan lebih dari satu tahap. Yang keenam yaitu penirisan dilakukan menggunakan ayakan yang terbuat dari bambu atau aluminium. Setelah ditiriskan, buah dibiarkan beberapa lama untuk memastikan sisa-sisa air tidak tersisa pada buah. Untuk manisan kering, air gula terakhir yang digunakan juga ditiriskan, sedangkan untuk manisan basah tidak. Metode penjemuran dilakukan untuk beberapa manisan kering. Penjemuran yang baik dilakukan dengan sinar matahari, sambil dibalik-balik agar keringnya merata. Setara dengan itu, manisan juga dapat dipanggang pada oven sebelum dimasukkan ke wadah. Penyimpanan manisan pada umumnya adalah di lemari es. Manisan diletakkan pada wadah yang kedap udara dan tertutup rapat, atau dikemas dalam plastik yang kedap udara. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.